anak-anak, mari kita lanjut sekarang tentang kedaulatan ke dalam. Apa artinya kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam itu artinya kekuasaan suatu negara untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain, baik itu dari darat, laut maupun udara. Tidak boleh ada negara lain yang mencampurinya. Kalau sampai mencampurinya berarti kita tidak punya kekuasaan kedaulatan ke dalam gitu. Karena pernah anak-anak, pernah terjadi ya. Saya masih ingat pada waktu itu, masih pada zaman Orde Baru, negara-negara yang meminjamkan uang ke Indonesia ya, itu satu diantaranya itu kan Belanda. Belanda itu mau memberikan pinjaman kepada Indonesia, itu pada pemerintahnya Pak Harto pada zaman Orde Baru, asalkan dengan syarat gitu. Syaratnya itu Belanda ingin mencampuri urusan Indonesia. Dan saat itu baru satu kali saya melihat Bapak Pak Harto itu marah-marah di TV, itu marah-marah dan akhirnya memutuskan hubungan dengan Belanda. Tidak perlu meminjami uang kepada Indonesia untuk pembangunan di Indonesia, tidak perlu gitu ya. Nah, ini karena ingin mencampuri urusan dalam negeri. Ini namanya kedaulatan ke dalam. Kekuasaan pemerintah mengatur negara tanpa campur tangan negara lain. Itu namanya kedaulatan ke dalam. Ya, kalau contohnya itu di dalam pembukaan yang bab 2 sudah kita bahas, pada tujuan negara kan ada 4 MMMI, yang MMM melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini contoh kedaulatan ke dalam. Ini hanya dilakukan bangsa Indonesia sendiri, tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Sedangkan yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu kekuasaan negara mengadakan hubungan dengan negara lain. Tadi Ibu sudah menyampaikan, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Negara juga isinya manusia. Negara ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kalau tidak berhubungan dengan negara lain. Maka negara mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Ini namanya contoh kedaulatan keluar. Kalau di dalam tujuan negara yang ada di pembukaan tadi, tujuan negara kan ada 4 tadi, MMM-nya ke dalam, sedangkan yang satunya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, itu masuk tujuan keluar atau termasuk kedaulatan keluar. Apa contohnya kedaulatan keluar? Contohnya yaitu negara Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara lain. Perjanjian macam-macam itu, entah ekonomi, entah politik, entah apa itu dinamakan traktat. Ingat-ingat ya. Nah, namanya traktat. Itu perjanjian dengan negara-negara lain. Misalnya Indonesia kan mengirimkan tenaga kerja ke negara lain. Itu kan harus ada perjanjiannya. Perjanjiannya syaratnya apa seperti ini itu termasuk traktat. Contoh lagi yaitu misalnya akan mengadakan perang, menyatakan perang. Misalnya Indonesia kan perang dengan negara mana gitu ya. Nah, ini juga termasuk contoh kedaulatan keluar. Dan berikutnya misalnya akan mendirikan suatu organisasi internasional atau masuk ke suatu organisasi internasional seperti PBB misalnya ya. Ini termasuk contoh kedaulatan keluar. Jadi kedaulatan ke dalam itu yang hanya ada di dalam negeri, yang hanya diselesaikan oleh masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan kalau keluar itu hubungannya dengan negara lain. Saya rasa untuk materi ini cukup dulu. Nanti anak-anak akan Ibu berikan tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, nanti akan Ibu tulis di WA. Kita lanjut berikutnya pada pertemuan berikutnya nanti, yaitu tentang teori-teori kedaulatan. Saya rasa cukup dulu anak-anak. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.